Itu yang harusnya dilihat dan juga Ya. dinilai secara spesifik begitu ya oleh Betul. pemerintah. Kita akan bergeser bertanya kepada Pak Willem. Pak Willem, dengan anggaran atau APBN yang angkanya cukup jumbo begitu ya, kami sepakati begitu saya dan juga Pak Ardi, sebetulnya kalau dilihat dari kacamata ekonom, apakah Anda juga melihat angka yang besar ini juga akan berdampak pada stimulus yang juga besar nantinya kepada masyarakat kita yang nantinya juga akan berujung pada pertumbuhan ekonomi bangsa yang ikut meningkat? Pak Willem, silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Bram. Terima kasih juga tadi menambah dari Pak Arif tadi. Jadi Pak Ardi tadi Pak. Jadi kalau melihat angkanya memang tadi ya 3.600 triliun lebih, harus angkanya dari belanja negara ini lebih tinggi daripada asumsinya. Asumsinya kan 5,2% pertumbuhan ekonomi, penyesuaian sampai pada target yang diharapkan. Proses penyesuaian karena ini kan masih antara periode pemerintahan Pak Jokowi menjadi Pak Prabowo. Jadi angka tadi, kenaikan tadi kita lihat ya angkanya lebih besar ya, dari 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan beberapa program strategik yang akan dilakukan. Tapi saya lihat tadi angkanya betul lebih tinggi dan kita tahu tadi seperti juga disebutkan Pak Adi, ini kebutuhan akan khususnya terkait dengan pertahanan dalam konteks teknologi informasi atau digital juga, itu memang hal yang prioritas. Tadi angkanya sekitar belanja terkait pertahanan ini kan sekitar 370 triliun. 370 triliun. Posisinya sih masih nomor 4, nomor 5 dari peringkat belanja APBN. Kalau dari kementerian, benar, memang Kementerian Pertahanan dengan kebutuhan yang mendesak ini, itu berada di peringkat pertama, tapi belanja pertahanan dan keamanan termasuk teknologi informasi dan komunikasi itu merupakan hal yang susah untuk memang dikuantifikasi mana yang lebih tinggi, tapi ini menyangkut ini kan APBN menyangkut kepentingan publik ya, keputusan publik bukan kepentingan publik tapi keputusan publik bahwa ini merupakan salah satu prioritas. Di samping kita ketahui ya APBN kita nomor 1 ya pendidikan, perlindungan sosial, ya itu infrastruktur, baru kemudian pertahanan dan keamanan. Tapi tadi seperti disebutkan, memang betul kenaikannya kita lihat tadi cukup besar pertumbuhannya, tapi harus karena bagian dari belanja pemerintah itu harus lebih tinggi daripada 5,2 karena angkanya lebih kecil. Ya. Nah, kita berharap itu juga bisa mendorong kegiatan investasi, kegiatan-kegiatan terkait dengan belanja yang besar tadi. Mungkin gitu dulu Pak Bram. Oke, baik. Pak Willem, tentunya nawacita begitu ya, dan juga apa yang dituju sebetulnya terhadap pemulihan ekonomi nasional dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor apa yang harus digenjot lebih maksimal dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari kacamata Anda? Baik. Jadi memang bisa dibilang banyaknya yang harus diprioritaskan, banyak kebutuhan kita yang harus dipenuhi, tapi budgetnya tadi sudah dibatasi 3.600 triliun untuk belanja. Moga-moga kalau penerimaan dalam realisasinya bisa lebih tinggi, jadi kita bisa menekan defisit ya, jadi 3.000, jadi bisa dibilang angka 3.600 itu plafonnya. Nah dengan begitu maka apa hal-hal yang harus dilakukan saya kira sudah terlihat ya dan sudah disahkan menjadi Undang-Undang APBN 2025. Tadi ya disebut nomor satunya pendidikan, sudah pasti ya, ini menyangkut masa depan ya, our future. Dan sebetulnya our future ini tidak cuma pendidikan tapi juga teknologi sebetulnya, teknologi. Pemahaman teknologi bagi masyarakat kita, bagi anak-anak sekolah kita itu harusnya juga muncul. Jadi pendidikan, bagusnya sih ada kata pendidikan dan teknologi ya, atau pendidikan teknologi yang terkait. Kemudian tadi nomor 2-nya adalah perlindungan sosial. Dengan cakupan luas kita yang luar biasa, itu membutuhkan selalu antisipasi atas kejadian-kejadian yang mungkin kita alami dan mungkin antisipasi terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Jadi nomor 2-nya bisa dibilang 700 triliun lebih untuk pendidikan, disusul dengan nomor 2-nya adalah perlindungan sosial, dan kemudian nomor 3-nya adalah infrastruktur, baru kemudian
terkait pertahanan dan keamanan sekitar 370 triliun. Itu secara overall termasuk buat teknologi. Untuk kementerian kelembagaannya sendiri angkanya 170, sekitar hampir 200 triliun. Mungkin demikian. Jadi hal-hal yang memang sudah termasuk dalam komitmen kita. Dan perlu disebut ya, masalah-masalah APBN ini adalah keputusan publik. Keputusan publik. Kita susah untuk menarik teorinya, tapi keputusan publik. Jadi wakil-wakil kita, diwakili oleh DPR ya, wakil rakyat kita, memutuskan ya, bersama-sama, maka itulah bisa dibilang prioritas pembangunan kita.